Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di Ala Ali Official dalam program Podcast Tiga Sisi. Dan di episode kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, ya, sahabat, teman. Kalau biasa saya bilangnya Kang Dulur, ya, beliau dosen muda, ganteng, ya, dan dokter juga, ya. Nanti kita akan galilah lebih dalam seperti apa sih sosok bintang tamu kita kali ini. Mungkin lebih enaknya biarkan sahabat saya yang memperkenalkan dirinya sendiri, ya. Mangga silahkan. Dulu. Ya, salam dulu. Salam dulu. Sudah lama nggak ketemu juga, udah lama. Ada berapa kali? Ini sebentar gugup. Ya, jadi Perkenalkan diri dulu. Oh ya, assalamualaikum. Nama saya Rangga Gelar Guntara. Salah satu sahabat dari Pak Ustadz. Saya manggilnya apa ini? Malu kalau Pak Ustadz, Pak Ali aja lah. Pak Ali, teman seperjuangan lah ya. Teman seperjuangan, teman senasib dan lain-lain. Tapi beliau lebih besar. Sekarang sama seperti Pak Ali di kampus UPI ya, tapi di UPI-nya kampus daerah Tasikmalaya. Di prodi? Di prodinya bisnis digital. Prodi bisnis digital. Tetangga. Oke, nah teman-teman sekalian, ini Pak Rangga ini sosok yang luar biasa ya, masih sangat muda, tapi juga penuh dengan pengalaman, prestasi, dan tadi sekali lagi beliau ini calon doktor ya. Kalau tidak salah S3-nya sekarang ngambil di Stay ITB. Stay ITB itu luar biasa kan ya. Dan kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi tentang gimana sih perjalanan hidup seorang Pak Rangga, perjalanan karirnya, dan tentunya nanti Pak Rangga akan berbagi tips juga untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang sedang akan menyelesaikan studi. Gitu ya. Baik Pak Rangga, ini mah kita ngobrol santai aja. Pak Rangga ini kalau boleh tahu aslinya dari mana Pak Rangga? Saya Garut. Tuh, made in Garut ya, made in Garut City ya. Kalau usia ini harus dirahasiakan atau boleh diungkapkan? Mungkin nanti tebak aja. Tebak aja nanti teman-teman ya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Rangga, Garutnya di mana? Dan kemudian Pak Rangga ini besar di lingkungan keluarga yang seperti apa begitu Pak Rangga? Ya makasih ini Pak Ali udah diundang ke. Wah luar biasa. Akhirnya saya diundang. Saya yang terima kasih. Ini sudah menunggu-nunggu buat ngobrol-ngobrol ya gitu. Kalian silaturahmi ya. Betul sekali Pak Rangga. Saya itu sebenarnya aslinya itu introvert Pak sebenarnya. Nggak percaya. Saya itu pemalu introvert sebetulnya. Iya, sama kayak saya. Jadi mohon maaf kalau agak ini ya. Santai kita ya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Lupa. Ya. Jadi Pak Rangga ini kan dari Garut ya. Sosok Pak Rangga ini lahir dan dibesarkan di dalam keluarga yang seperti apa atau lingkungan yang seperti apa sih? Kalau boleh di-sharing gitu. Ya sebenarnya gimana ya, kalau boleh bercerita pengalaman hidup saya itu sebenarnya tidak ada yang istimewa Pak. Jadi lurus-lurus aja lah gitu ya. Walaupun ada sedikit ya itu cuman bumbu-bumbu lah ya. Bumbu ya betul. Pengalaman. Tapi secara umum gitu ya, secara ini hidup saya alhamdulillah sebenarnya lurus-lurus aja sih ya. Lurus-lurus aja. Tidak banyak tadi ya lika-liku gitu ya. Atau seperti apa gitu. Tapi kalau keluarga ini Pak Rangga apa keluarga guru kah atau bagaimana itu? Itu unik keluarganya. Itu ininya ya, uniknya itu di situ tuh. Jadi sebenarnya saya bukan berasal dari keluarga pendidikan ya. Bukan ya. Saya itu kakak-kakak saya, saya 4 bersaudara. Saya keempat.
3 kakak saya itu bahkan nggak ada yang sekolah di negeri, Pak. Oh, Ya, ya. nggak ada yang sekolah, mungkin ya SD-nya aja lah mungkin ya di Ya, negeri betul, gitu. betul, 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 betul. Gitu. Pas SMP-nya, SMA-nya, karena itu, dulu itu kan nggak apa, berdasarkan nilai ya. Betul, betul, Ya jadi kalau betul. nggak apa, ke negeri itu berdasarkan nilai, kalau nilainya nggak cukup, Cukup. ya jelek gitu lah ya nilainya, ya udah jatuhnya ke swasta. Nah itu betul. kakak saya semuanya swasta, Pak. Swasta. Berarti Ya jadi 3 ya kakaknya? 3 ya. kakak saya 3 itu, dari segi apa, pendidikan gitu ya, nggak luar biasa gitu ya. Kalau boleh jujur, saya pun sama sebenarnya ya, saya pun sama gitu. Jadi keluarga saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, terutama dari segi pendidikan, tidak ada yang menonjol atau apa. Ibu saya lulusan SMP, nggak tahu ya SMP juga lulus atau enggak ya. Nanti saya coba tanya lulus atau enggak ya SMP. Ayah saya, bapak saya juga lulusan apa ya? Saya pernah bertanya gitu ya. Pengakuannya sih beliau katanya sarjana muda gitu. Tapi nggak tahu ya sarjana muda tuh kayak gimana gitu. Apakah lulusan SMA atau lulusan D1, D3 atau apa gitu ya. Nah, itu jadi sebenarnya bukan dari apa keluarga yang apa budaya pendidikan gitu ya. Betul. Tapi luar biasa Pak Rangga ini tadi katanya ya, walaupun bukan ya katakanlah ibunya dan ayah mungkin bukan yang dari pendidikan tinggi gitu ya, tapi ternyata bisa melahirkan putra-putri yang luar biasa. Nah, kalau di Garut sendiri, lingkungan apa namanya, tempat Kang Rangga itu tumbuh besar gitu ya, itu yang seperti apa? Apakah memang biasa dengan dunia pendidikan, kalaupun misalkan keluarga mah tidak gitu ya, tapi mungkin lingkungan tetangga, masyarakat di sana seperti apa waktu kecil dulu, Pak Rangga? Oh ya, jadi Garut itu ini kampung ibu. Kampung ibu ya. Kalau bapak aslinya bukan dari Garut, dari sini dekat Pak, Pangandaran Pak. Oh, dari Pangandaran. Ya. Nah, sebenarnya keluarga dari bapak itu sebenarnya yang lebih banyak yang dari pendidikan. Ada yang guru, gitu, ada yang guru, gitu. Nah itu. Kalau tapi karena tinggalnya saya di Garut ya, lahir dan besar di Garut, itu keluarga mama gitu ya, itu bukan apa pendidikan ya itunya gitu. Jadi apa ya? Bahkan saya itu ini nggak tahu ya orang tua saya itu ini baik atau jelek gitu ya. Saya itu nggak pernah Pak di waktu dari kecil gitu ya. Disuruh belajar gitu ya. Mungkin itu juga alasan kenapa kakak saya pada ini ya. Jadi nggak orang tua saya itu nggak pernah nyuruh saya belajar waktu kecil tuh ya, nggak pernah nyuruh kayak misalkan ujian nih harus belajar harus apa gitu, enggak Pak. Jadi ya udah istilahnya woles aja gitu ya. Jadi nggak menekan, tidak menekan gitu. Kalau saya sih sebenarnya itu sesuatu yang bagus ya kalau sekarang ya, kalau dalam konteks sekarang itu kan sedang di dunia pendidikan sedang diramaikan bahwa belajar itu kan anak nggak boleh dipaksa gitu ya, nggak boleh apa ya ditekan untuk belajar gitu, jadi biarkan siswa itu merdeka lah gitu, yang penting tidak keluar dari batas-batas. Nah sekarang Pak Rangga kembali lagi, nah akhirnya perjalanan tadi mungkin dari background keluarga yang katakanlah bukan background keluarga yang dalam dunia pendidikan itu sangat strict gitu ya, tapi biasa-biasa saja. Nah, akhirnya Pak Rangga dan kakak-kakak itu akhirnya memutuskan untuk punya keinginan bisa katakanlah menempuh pendidikan yang lebih tinggi itu, apakah datang dari diri sendiri atau memang ada motivasi dari orang tua? Ya itu ya tadi. Jadi kakak-kakak saya itu dari segi apa? Akademik ya, pendidikan kurang gitu, tapi alhamdulillah bapak saya ya walaupun biasa-biasa saja gitu ya, tapi beliau sangat apa ingin juga sih anak-anaknya sampai setinggi-tingginya ya. Iya, betul. Dan memang ketiga kakak saya itu sampai kuliah Pak. Sampai kuliah. Cuman gak ada yang lulus. Gak ada yang lulus. Kakak pertama itu keburu menikah. Betul. Kakak kedua itu bisa dikatakan bandel ya beliau.
laki-laki ya, ya bandel gitu ya. Jadi ya nggak selesai. Ya. Kakak yang ketiga perempuan sama keburu menikah juga. Gitu ya. Jadi nggak ada yang lulus. Dan harapan satu-satunya saya gitu ya, saya dan nah tapi sebenarnya bukan jadi harapan saya juga, bukan jadi harapan orang tua juga, malahan orang tua saya ya udahlah terserah gitu ya. Jadi nggak itu pun yang apa ya alasan. Jadi bapak saya waktu itu ke kakak saya itu disuruh masuk ke hukum, Pak. Ya, diarahkannya ke jurusan hukum lah gitu. Hukum kenapa semua. itu begitu? Atau ya bapak saya seneng itu ya, seneng apa ya? Nggak tahu ya. Biar jadi pengacara bareng atau hakim gitu ya. Pokoknya jadi ketiganya itu diarahkan. Nah, pas giliran saya mungkin udah ini ya, nggak tahu putus harapan atau apa gitu. Jadi kalau saya dibebaskan. Aja mau apa gitu. Gitu sih. Dan Pak Rangga waktu itu akhirnya ya singkat cerita lah katakan sudah lulus SMA dan akhirnya memutuskan kuliah di kampus mana kalau boleh tahu? Di kampus di Bandung, Pak. Di Bandung. Boleh disebutin? Boleh, nggak apa-apa disebutin aja. Ini alumninya berarti. Ini alumninya keren. Oh, di Unikom. Ya, ngambil jurusan teknik informatika. Ya. Nah, itu dari Bapak yang ingin anak-anaknya kuliah di hukum nih. Terus kenapa Pak Rangga tiba-tiba kok ngambilnya ke teknik komputer ya? Iya. Itu apa sih yang mengilhami itu begitu tiba-tiba udah ke teknik komputer aja begitu? Enggak sih ya apa ya. Jadi karena tadi ya udah dibebasin aja yang terakhir ini gitu ya, terakhir ini dibebasin. Dan karena saya juga beda mungkin dengan kakak saya. Jadi tadi kalau saya lebih pendiam, lebih introvert tadi ya. Introvert bandel-bandel. Iya. Nah, jadi ya udah saya dibebaskan dan saya tertarik itu ke dunia komputer lah waktu itu. Iya, apa yang menginspirasinya tuh yang bikin tertariknya apa waktu itu? Enggak sih, enggak apa ya, main game mungkin ya, karena sama main game di komputer, jadi kayak udah terbiasa gitu ya. Padahal mah kan cuman main gitu ya. Doang gitu. Jadi kayak oh yaudah komputer gitu. Dan itu juga sih kenapa pilih itu karena dulu terbilang murah sih. Jadi terbilang murah lalu ya udahlah asal kuliah lah gitu. Tapi kan Unikom swasta Kang Rangga. Tapi swasta yang terbilang murah, terjangkau lah ya. Ya terjangkau Iya. Terjangkau ya. Tapi kan kualitasnya ternyata terbukti. Nah, akhirnya itu supporting dari orang tua bagaimana? Misalkan dari pembiayaannya atau misalnya Pak Rangga mah ya mencari sendiri biar beasiswa atau bagaimana itu supporting dari orang tua itu? Karena saya anak terakhir. Nah, orang tua bapak terutama ya yang mencari nafkah selama ini betul. Sudah ini kan beranjak tua. Betul. Jadi makanya tadi salah satunya pertimbangannya karena terjangkau gitu. Jadi udah kuliah aja lah gitu ya. Terjangkau karena apa begitu. Nah itu terus karena itu juga lah jadi memotivasi saya Pak, motivasi saya untuk lebih giat lagi belajar gitu. Dan alhamdulillah pas kuliah itu saya dapat beasiswa. Dari kampus itu gitu ya. Cuman gratis inilah kayak UKT gitu ya. Karena itu juga sih karena terjepit juga ya, pengen kuliah terus lihat kondisi orang tua kan sudah mulai tua kan gitu. Ya udahlah saya jadi terpaksa untuk berprestasi memaksa diri untuk berprestasi gitu ya. Karena ini kalau boleh cerita ya. Iya, boleh. Jadi saya itu sebenarnya dari saya nggak TK ya, saya nggak TK karena nggak mau sekolah Pak. Saya itu karena apa ya? Karena pemalu tadi. Betul. Jadi saya nggak masuk TK langsung SD juga telat masuknya. Jadi di tengah-tengah jadi kayak semester 2 situ baru masuk. Itu pun dipaksa gitu. Itu pun dipaksa. Dan buktinya dan itunya ya saya hampir nggak naik kelas gitu. Jadi benar-benar inilah struggle ya. Iya, betul. Kayak
nggak bisa nulis, ya, nggak bisa baca gitu. Betul. Sedangkan yang lain mungkin mereka udah TK kan, udah lebih duluan gitu. Jadi saya beberapa kali tuh hampir nggak naik kelas gitu. Untungnya baik-baik lah itu ya guru SD-nya. Jadi naik saya SD ke SMP juga sama gitu ya. Ke ini juga ke struggle juga gitu ya, karena waktu itu juga SMP-nya masuk ke SMP favorit di Garut. Di Garut ya. Jadi persaingannya ini ya lebih ketat lagi. Betul. Nah saya benar-benar struggle ya di sana ya, sampai merah semua. Rapot tuh udah udah nggak inilah ya, udah biasa gitu ya. Merah gitu. Tapi ya tadi orang tua nggak mempermasalahkan. Dan itu juga mungkin yang bikin saya jadi kayak berleha-leha, istilahnya ya, santai lah gitu ya. Gitu ya. Nah jadi akhirnya gitu banyak merahnya. SMP tuh SMP. Nah pas SMA, nah itu mulai ada titik balik ya. Ada titik balik itu karena kejepit juga. Kejepitnya karena bapak sakit. Bapak sakit. Tidak bisa beraktivitas lah ya. Nah di situ saya mulai titik balik saya di situ. Harus berubah nih ya. Harus belajar. Nah belajarlah sedikit-sedikit gitu ya. Belajar. Nah pas dari SMA itu alhamdulillah saya sudah dapat beasiswa juga. Jadi nggak bayar, dulu kan masih bayar SPP ya. SPP iya betul, dulu kalau sekarang kan gratis ya kalau negeri ya. Dulu sih masih dulu. Dan itu bebas. Saya selama 2 tahun lah ya, kelas 2 kelas 3 itu bebas SPP saya gitu. Nah itu karena kejepit ya. Kejepit itu ya ilmu. Jadi itu the power of kejepit ya. Karena ada power of kepepet ya. Kalau itu mah kejepit dengan dengan kondisi gitu ya. Nah itu juga kadang saya pengen meng-highlight yang tadi yang dulu itu kan ya, kalau sekarang mungkin bahasanya lebih diperhalus. Kalau dulu kan spesifik ya, ada anak bodoh, ada anak pinter gitu ya. Kalau dulu ya, kalau zaman kita lah begitu. Tapi justru kalau yang saya lihat ya, yang saya alami mirip-mirip dengan Pak Rangga. Waktu SD juga saya sih kebilangnya. Karena saya dulu waktu SD bahkan sampai SMP itu biasa-biasa saja. Tapi namanya proses ya Pak Rangga ya. Mungkin pembentukan pola pikir kita ya, pemahaman kita. Kadang saya juga ada yang begini. Pelajaran waktu SD saya baru ngerti pas SMA. Oh maksudnya begitu gitu kan ya, begitu. Tapi ya akhirnya kan makin dewasa, kita makin matang gitu ya. Nah, akhirnya kita mulailah bisa memahami. Nah, akhirnya tadi beres SMA, dapat beasiswa itu kan prestasi itu. Alhamdulillah ya. Akhirnya masuk ke Unikom. Dan itu pun dapat beasiswa. Pas masuk gitu ya. Masuk ya. Beasiswa ya mengajukan gitu dapat terus. Dan sampai selesai. Berapa tahun selesai dulu? 4 tahun. Pas ya? Pas 4 tahun. Wah, itu luar biasa tuh ya. Tapi saya itu gap dulu setahun, Pak. Oh, jadi lulus SMA nggak langsung? Nggak langsung. Saya itu mau terobsesi untuk masuk ke ITB. Oh, pengennya ke ITB. ITB. Ke jurusan yang waktu itu mungkin sampai sekarang juga ya agak susah ya. Susah ya. Apa itu jurusan apa sih? Perminyakan. Itu terlalu. Nggak apa-apa kan namanya juga obsesi mimpi ya. Cita-cita mimpi betul. Nah mungkin itu. Oh di gap year dulu setahun. Gap year dulu gitu karena gagal. Gagal ke situ. Waduh gagal saya itu ya. Udah sempet sempet down ya. Down nggak mau kuliah. Nggak mau apa gitu. Ditambah juga bapak juga masih sakit juga gitu ya. Jadi ya udahlah saya gap year dulu. Menunggu dulu setahun. Niatnya mau mempersiapkan buat ITB lagi tahun depan. Tapi malah lupa. Nah itu kenapa kok bisa akhirnya mimpinya jadi nantilah lagi ke ITB? Itu kenapa itu? Ya ini mungkin pelajaran. Nah ini teman-teman bisa dicatat pelajaran. Ya karena itu tadi Pak. Jadi saya
terlalu santai jadi lupa, jadinya ya udah terkikis semua obsesi itu yang tadinya besar makin tipis gitu. Makin tipis, akhirnya ya udah pas tahun depannya bukannya malah makin semangat gitu ya. Makin semangat, makin siap gitu. Ini malah udahlah, yang penting kuliah aja lah gitu. Penting kuliah di mana gitu lah gitu. Ya udah, jadi berlabuh lah di situ tadi. Ya artinya memang motivasi itu kan yang paling besar dari dalam diri ya. Jadi dari motivasi internal kita. Nah itu selama gap year 1 tahun itu memang menganggur atau pernah kerja atau gimana gitu Parangga, atau memang fokus aja buat nyiapin kuliah buat tahun depannya? Niatnya mau buat nyiapin itu ya. Kuliah itu ya, ITB. Gitu. Tapi jadinya malah enggak, semangatnya turun, jadinya ya cuman menganggur gitu ya. Menganggur dan ya untuk mengisi waktu itu ngambil apa ya, belajar kurs-kurs ya gitulah ya, kursus ya. Ya kayak kursus komputer gitu, kayak gitulah. Jadi enggak nganggur banget lah ya. Tetap masih jadi beban. Ya betul. Nah akhirnya masuk Unikom dan selesai 4 tahun ya. 4 tahun. Alhamdulillah. Nah itu tuh berarti sarjana pertama dong di keluarga? Iya. Alhamdulillah. Wah luar biasa ya. Jadi dari katakanlah 4 putra putrinya orang tua ini, akhirnya Parangga yang bisa memenuhi ekspektasi ayah, terutama ayah untuk menjadi sarjana. Nah setelah lulus tuh Parangga ya S1 itu tahun berapa sih kalau boleh tahu? 2011. Lulusnya. Berarti masuk 2007. Nah, berarti udah bisa ketebak umurnya. Jadi biar nggak usah dikasih tahu. Ya biar tahu ini. Itu gap year setahun. 5 tahun yang lalu kan itu ya. 15 kan. Nah oke, beres 4 tahun tepat waktu. Nah kan pasti ekspektasinya orang tua lagi-lagi kamu harus kerja. Ya kita standar lah ya, orang tua habis lulus sarjana kan pasti kerja. Kira-kira masih ingat tidak pekerjaan pertama setelah lulus apa sih Parangga? Apalagi ini teknik komputer ya. Apa sih, masih ingat nggak? Iya, langsung ini mengajar. Mengajar maksudnya dosen? Dosen, iya. Wah, mengajar di kampus langsung. Di Unikom? Di Unikom, tapi sebelumnya ada di kampus lain lah di Bandung. Berarti spesial dong ya, maksudnya. Ya maksudnya gini kan, nggak sembarangan dong ya, lulusan alumni terus direkrut jadi dosen. Itu gimana itu prosesnya, itu bisa lulus langsung diterima dan mengajar di Unikom gitu. Nah makanya tadi perjalanan hidup saya itu sebenarnya lulus aja gitu kan. Kalau dibanding dengan Pak Adi yang kemarin ya kan, sangat terjal ya, turun naik ya. Betul. Kalau saya lurus aja dan ya gini aja gitu. enggak dong, enggak gini aja. Gitu. Jadi 2011 lulus. Ini cerita dulu ya. Boleh. Kenapa saya tertarik gitu ya di pekerjaan ini gitu ya. Jadi nggak ada sih waktu kuliah itu belum kepikiran ya kerja seperti ini gitu ya. Di akademisi betul. Tidak ada. Jadi nah cuman pas kuliah itu teman-teman itu kalau belajar gitu ya itu senang dengan saya gitu. Maksudnya saya itu ya bukan karena ganteng. Bukan. Ada si Tono gitu. Jadi memang laki-laki semua. Ya kan nggak apa-apa kan kalau senang. Oke, salah satunya. Jadi belajarnya mungkin kalau sama Parangga katanya menyenangkan gitu ya. Katanya ya lebih ngerti katanya gitu. Betul. Ya namanya sama teman ya. Iya, betul. Nggak ada tekanan atau apa kan betul. Gitu. Nah gitu. Nah terus nah sayanya juga jadi tersugesti ya. Tersugesti bahwa dari lingkungan gitu ya. Betul. Dari lingkungan yang bilang gitu ya enak bukan enak ya ngerti katanya gitu. Padahal saya ya biasa aja sebenarnya gitu. Jadi tersugesti jadi jadi pengen ngajar juga gitu, pengen ngajar. Jadi pas lulus itu emang udah langsung berniat gitu ya untuk cari lowongan kerja waktu itu. Lowongan kerja itu mengajar. Waktu itu kan 2011 itu masih
S1 itu masih boleh ya, masih boleh. S1 masih boleh. Terus masih ya, ada ya. istilahnya dosen luar biasa, dosen tidak tetap. Iya, DLB ya. Nah, ya, dosen LB. Jadi ada satu kampus gitu ya, itu beberapa kampus yang nerima. Betul. Dan memang biasanya kalau dosen LB itu kan memang ya difungsikan hanya untuk mengajar, mengajar, bukan tridharma. Bukan tridharma. Ya. Nah, sebentar saya tarik dulu ke belakang. Jadi sebenarnya dosen atau mengajar itu memang passion dari awal atau ya ini sebenarnya mah mengalir aja gitu. Gimana sih orang, apa memang cita-citanya dulu kan tadi perminyakan tuh. Dia emang mau jadi apa namanya kalau kerja di teknik perminyakan apa ya bahasanya? Saya nggak tahu apa. Insinyur ya? Iya kayak. Iya insinyur mungkin ya. Di Pertamina mungkin kerjanya gitu ya. Iya. Nah, apakah itu passionnya itu sudah ada dari dulu atau memang ini pekerjaan yang ya udah kayaknya ini saya nyaman, ya udah saya ambil gitu peluang jadi dosen itu, atau memang apa mimpinya sih sebenarnya dulu? Nah, itu terbentuk pas tadi mau akhir-akhir kuliah lah. Pas akhir-akhir mau lulus itu jadi terbentuk seperti itu ya, gitu ya. Dan itu mungkin jadinya passion ya. Jadi ketemu lah gitu. Ketemu gitu. Iya. Tapi sebenarnya tidak berniat untuk dijadikan pekerjaan utama. Gitu. Jadi cuman ya itu passion aja. Passion aja ya, senang waktu gitu ya, senang gitu. Nah, tapi kalau pekerjaan utamanya saya pengen di industri gitu ya, maksudnya ya. Tuh ada programmer kayak gitu ya. Dia di kantor-kantor besar ya, gitu ya. Sebenarnya itu Pak. Jadi bukan sebagai pekerjaan utama mengajar itu. Niat saya waktu itu tuh. Jadi buat cuman ngisi waktu lah gitu ya. Karena waktu itu juga begitu. Saya di samping tadi mengajar juga tadi ya freelance programmer gitu di beberapa perusahaan gitu. Dan akhirnya betul-betul nyemplung nih jadi dosen ya waktu itu. Nah, itu gimana itu akhirnya memutuskan kayaknya ini deh yang harus saya seriusin gitu. Oh, dapat itu tawaran melanjutkan S2. Jadi lanjut dulu deh S2 gitu ya. Jadi pas 2011 akhir gitu ya, mau ke 2012 ada panggilan dari alma mater dari Unikom untuk mengikuti seleksi beasiswa S2 di situ. Di Unikom lagi. Iya. Mereka baru buka program magister. Nah, mereka manggil alumni gitu. Ya, yang dipantau lah gitu ya. Gitu. Nah, iseng dan Bapak waktu itu ya ini juga Pak, mendukung juga. Padahal saya itu pengennya itu ke industri Pak. Jadi ke Jakarta waktu itu lulusan teman-teman saya itu semuanya ke Jakarta. Hijrah ke sana. Hijrah ke Jakarta untuk jadi ya di perusahaan lah ya. Perusahaan besar di Jakarta gitu. Mereka. Nah, saya tuh sebenarnya pengen sana, tapi ada panggilan ini Bapak setuju mendorong gitu. Udah lagi S2 ya. Gitu S2 gitu. Oh ya udah. Saya iseng aja gitu, seleksi kan. Tetap seleksi, wawancara gitu. Alhamdulillah diterima. Ya full gratis Pak. Itu full gratis biaya kuliah ya. Biaya kuliah aja gitu full gratis. Ya udah, cuman ada perjanjian kontrak kayak apa ya kalau itu ada istilahnya 2N+1. Apa itu? Ada rekan dosen yang mungkin boleh komen ya. Kasih 2N+1 itu jadi saya kuliah berapa tahun nanti harus mengabdi juga kalau kuliahnya 2 tahun berarti 2 kali 2 N-nya itu 2 kali tahun kuliah ya, lamanya kuliah 2 kali 2 4 tambah 1 berarti harus mengabdi 5 tahun gitu. Oh, saya baru tahu ini. Sekarang udah nggak ada ya istilah. Ada begitu ya. Ada gitu. Jadi kuliah digratiskan kuliah gratis tapi harus mengabdi 5 tahun begitu. Untuk NIDN-nya itu home base-nya di situ. Di kampus itu. Iya. Ya itulah jadi itu yang makin memantapkan saya untuk jadi dosen gitu ya, tetap berkarir di situ. Akhirnya masuk kuliah berarti 2013. 2012. Lulus 2014. Dan akhirnya mengajarlah di
Unicom. Iya, ngajar di prodi apa? Sama di alumni apa sih istilahnya? Iya, alumni ya, teknik komputer ya berarti ya. Informatika. Teknik informatika. Ya. Oke. Belajar teknik informatika teh hese itu sih. Karena saya nggak pikiran. Ini ya dulu teman-teman banyak yang menganggap ini salah jurusan, termasuk saya juga sih. Ya karena kebanyakan benar, ternyata kebanyakan masuk ke komputer itu dianggapnya kayak main game, gitu. Padahal enggak gitu, kayak main game, bakal seneng-seneng lah gitu. Ternyata enggak. Belajarnya tuh kalkulus, aljabar, fisika dasar, belajar lagi, eksak berarti harus menguasai gitu ya. Elektro belajar lagi. Iya. Bener-bener itu, belajar itu. Integral, turunan, kayak gitu, belajar lagi. Kayak kalau saya. Ya, algoritma, apa gitu ya. Iya. Metode numerik lah, apa gitu. Nah, itu jadi, teman-teman waktu itu, susah lah gitu. Iya, emang kebetulan susah juga sih. Susah juga. Jarang yang lulus tepat waktu. Iya, tapi Parangga tepat waktu. Berarti luar biasa. Karena kejepit tadi. Kejepit lah. Dan akhirnya lulus dan bekerja di sana berapa tahun? Dari hitungannya sebenarnya pas kuliah S2 tuh udah di sana juga, udah mulai di dosen ya. Berarti itu dari 2012 sampai 2019. Berarti hampir 7 tahun. Ya. Wow, ini pengalaman jadi dosennya melebihi saya. Ya, karena sejujurnya kalau saya sih mengembaranya justru kaditu-kadieu heula pada nggak kesana sini dulu gitu. Jadi guru BK dulu gitu ya, terus ke Malaysia dulu jadi guru SD, guru TK gitu. Berarti kalau Parangga mah dengan dunia perguruan tinggi, dengan dunia kampus mah sudah cukup dalam ya, karena dari 2012 gitu ya. Nah, sampailah 2019. Nah, itu kan Parangga tuh kira-kira punya pengalaman apa sih yang akhirnya itu dijadikan sebagai bukan batu loncatan ya, menjadi pegangan Parangga sehingga nanti Parangga pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke UPI gitu. Pertanyaannya agak sulit ya. Ya tadi sih sebenarnya kalau saya tadi mengalir aja ya, ngikutin. Makanya tadi hidup saya tuh lurus aja gitu ya. Ikutin aja. Ternyata gitu. Luar biasa, nggak lurus-lurus amat. Gitu. Jadi karena selesai di situ. Kontrak kan ya? Kan 2N+1 tadi ya. Berbarengan dengan selesai juga gitu ya, dan saya juga pengen cari pengalaman baru dan pengen cari, karena sudah menikah waktu itu 2018 ya. Oh, jadi 2018 sudah menikah, jadi guys, ya ini sudah ada yang punya. Ya gitulah. Nah, cari peluang yang lebih. Kenapa nggak pengen di sana aja diseriusin gitu, jadi dosen tetap di sana gitu? Sudah jadi dosen tetap. Kan home base-nya kan waktu itu kan NIDN sudah home base di situ gitu ya. Banyak faktor lah ya. Satu, pengen cari peluang yang lain. Kedua, ada lika-liku yang lain. Ketiga, ya itu sih ya, dua hal itulah gitu yang akhirnya saya berhenti di situ, dan nggak kepikiran UPI sih ya. Kalau lo masuk UPI tahun berapa sih sekarang? 2020. Nah, itu kan berarti kalau 2019 selesai atau berhenti, kan ada gap tuh 1 tahun sebelum akhirnya masuk UPI. Itu ngapain? Lupa ya, saya itu ngapain. Lupa. Setahun loh, masa lupa gitu ngapain? Apa gitu kegiatan atau memang ada pekerjaan lain gitu? Alhamdulillah, karena jurusan saya itu kayak teknik itu kan menghasilkan skill ya gitu. Betul, punya skill gitu ya. Jadi saya ke industri lagi gitu. Selesai 2019 masuk industri lagi. Ya gitu. Tapi sambil itu juga karena udah tadi passionnya udah di ngajar gitu ya.
kayak apa ya, berat juga gitu ya, ninggalin begitu aja gitu kan. Nah, jadi tetap saya itu cari informasi, cari informasi gitu, betul. cari informasi, melamar ke sana ke sini gitu ya, buat itulah gitu ya. Kalau boleh tahu gaji lebih gede jadi dosen atau di industri sih? Ya nggak usah disebut angkanya, nggak usah. Tapi ya lah, mana sih yang lebih menghasilkan gitu? Ya pasti dari industri ya. Industri ya. Tapi kenapa kok akhirnya ya tetap kembali gitu? Ya nggak tahu ya apa ya, passion tadi passion ya, panggilan ya. Itu susah sih kalau udah dari dalam ya. Iya. Dan sudah merasa berpengalaman juga di situ. Ya walaupun masih sedikit lah ya. Iya, tapi sudah ya sudah cukup ada lah gitu ya pengalaman. Gitu. Jadi ya udah merasa masih pede lah gitu ya, masih pede untuk tetap berkarir di sini gitu. Di dunia pendidikan, akademisi. Nah, oke, jadi 1 tahun akhirnya kembali ke industri. Nah, dapat informasi untuk ke UPI dari siapa, dari mana gitu loh? Dari sama kayak Pak Adi kemarin ya, dari lihat-lihat sosmed gitu ya. Oke. Lihat sosmed, lihat lowongan gitu. Dan saya itu waktu itu nggak tahu ya UPI atau nggak tahu, bahkan saya tuh nggak tahu ada saking kudet atau apa gitu. Saya nggak tahu ada dosen CPNS gitu ya. Jadi nggak tahu itu. Nggak tahu saya. Oh, jangan-jangan nggak tahu juga UPI itu banyak kampus daerahnya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. UPI-nya sendiri tahu nggak? Tahu. Oh, tahu kalau UPI. Tahu ya. Tapi selama di Bandung saya kan ya, selama di Bandung belum pernah kayaknya masuk ke UPI. Oh, jadi baru denger aja. Oke. Nah, akhirnya dapat tuh informasi gitu ya, dan informasi itu dari sosmed yang bukan resmi, Pak, bukan resmi dari official UPI gitu ya. Official UPI bukan gitu. Ternyata itu dari prodi yang sekarang ya, prodi iya. Kayaknya seperti berinisiatif untuk menyembunyikan dulu identitas mereka gitu ya. Cuman bilangnya itu bisnis digital gitu ya. Nggak nyebutin UPI-nya kalau nggak salah tuh ya. Iya, cuman prodinya aja gitu ya. Tapi di Tasik gitu. Tapi udah tahu bakal itu ditempatkan di Tasik. Iya. Gitu di Tasik. Oh, ya waktu itu saya emang ini ya, apalagi pas COVID ya. Iya, betul. Kita ini COVID alumni. Ya, jadi awal COVID waktu itu saya nggak lihat gitu ya, ngelamar aja gitu, dapat telepon gitu ya, bukan telepon dia dihubungi aja gitu, dihubungi untuk katanya untuk kalau mau ini silakan untuk melengkapi dokumen persyaratan yang lain gitu. Itu akhir 2019. Ya. Nah, saya masih di Bandung waktu itu ya. Aduh, saya males buat bolak-balik, kan butuh SKCK ya. Ya, persyaratan administrasi gitu ya. Pulang ke Garut agak males juga gitu. Akhirnya saya abaikan, Pak. Saya abaikan yang akhir 2019 itu. Jadi nggak diseriusin lah gitu ya. Nggak disubmit ya. Nggak disubmit aplikasi itunya ya, rekrutmennya enggak. Iya. Udah aja saya itu lupa aja gitu ya. Sambil ya tetap melamar-lamar ke kampus-kampus lain gitu ya. COVID ya, pas COVID April ya berarti ya. April COVID itu saya memutuskan pulang ke rumah mertua. Ke mana? Garut. Oh, balik lagi tuh dari Bandung, akhirnya balik lagi ke Garut. Balik ke Garut karena kebetulan COVID juga gitu ya, dan saya kerjaan juga karena tadi di industri bisa online ya, WFH kalau istilahnya gitu. Jadi pulang aja lah gitu ya, pulang ke kampung gitu ya. Nah, saya itu udah tapi saya mau ke Jakarta, Pak. Mau ya ada kerjaan lah. Ada kerjaan. Nah, pas gitu ada yang hubungi lagi gitu ya, ada yang hubungi lagi telepon, yang sempat yang kita nggak submit itu akhirnya menghubungi lagi gitu, masih ini nggak katanya, masih tertarik, masih minat nggak di sini. Saya juga lupa ya yang mana ya ini, oh gitu,
di Tasik gitu, wah dekat. Iya. Karena waktu itu di Jakarta agak deg-degan kan masih Ya, lagi ini lagi pusatnya di sana ya. Jadi agak ini juga pas lihat ini di Tasik, oh ini dekat lah ya, dan masih kampung lah kayak ya, gitu. Betul. Di daerah lah gitu ya, di daerah. Betul. Ya udah, akhirnya karena dan posisi di kampung dekat untuk persyaratan SKCK lah ya, betul. diurus ya udah disubmit itu pas pertengahan 2020 ya. April atau Mei ya, betul gitu. Ya udah di situ tes alhamdulillah terima. Gitu. Di prodi bisnis digital ini. Nah, oke. Berarti ini perjalanan yang sebenarnya cukup panjang kalau buat Parangga ya. Akhirnya bisa nyampe ke UPI gitu kan. Kalau saya katakanlah S1 saya UPI, S2 saya UPI gitu ya, kerja di UPI. Ya. Sekarang sedang melanjutkan juga di UPI. Jadi artinya ya deket lah gitu dengan UPI. Kalau Parangga kan artinya katakanlah jauh nih, bahkan nggak pernah datang ke UPI juga ya. Itu gimana sih perasaannya? Baik sebelum masuk UPI dan sekarang akhirnya betul-betul hampir 4 tahun berarti ya? Iya. Hampir 4 tahun ada di UPI, gimana sih perasaannya? Agak pas awal-awal agak berbeda ya dari segi kultur mungkin ya, kebiasaan dan lain-lain. Selama ini di kampus swasta lah ya, kampus swasta itu, dan apalagi di saya teknik gitu ya. Yeah. Jadi kayak apa ya, sikap dan lain-lain itu kan nggak terlalu dilihat ya. Santai lah gitu ya. Betul. Nah, masuk ke UPI, lingkungan UPI kan, ya ternyata benar bahwa nama pendidikan itu benar-benar melekat ya. Benar-benar melekat, dan saya lihat berbeda, ya sangat berbeda ya gitu ya, sangat berbeda. Kita harus mulai ke yang lebih senior, harus lebih attitude ada attitude gitu kayak betul. Itu kaget ya. Kaget, shock culture ya. Gitu. Karena selama ini di teknik, saya kan teknik terus swasta lagi ya kan bebas lah ya. Bebas ya, betul. Gimana. Kalau di sini lumayan berbeda dari segi itu sih yang saya paling rasakan ya. Ya, antara kampus swasta dengan negeri lah gitu ya, atau di UPI lah gitu. Nah, kalau sekarang setelah 4 tahun betah atau memang ini nih memang tempat yang akhirnya nanti atau jangan-jangan kepikiran lagi kayaknya saya harus cari tempat lain lagi. Karena semakin kesini sudah semakin tua. Jadi semangat udah kayaknya ya udahlah, ikutin aja lah gitu ya. Jadi betul. Sudah idealismenya udah udah luntur lah atau apa gitu ya. Jadi ya udahlah sekarang mah gitu. Kita jalanin aja gitu ya. Dan akhirnya sudah tidak terasa 4 tahun. Iya. Dan alhamdulillah mendukung sih Pak, lingkungan juga gitu. Betul. Nah, itu gimana sih lingkungan? Nah, ini teman-teman kan barangkali kalau yang tahu UPI ya UPI Bandung. Iya. Yang mungkin yang bukan dari UPI taunya UPI Bandung. Kalau di UPI Tasik sendiri, biar ini teman-teman barangkali ada yang sekarang lagi SMA nih, kelas 3 atau siapapun lah itu yang tertarik ke UPI Tasik. Kalau Parangga sendiri di lingkungan kerja kita di UPI Tasik itu kayak gimana sih, ngerasain hal-hal yang gimana sih gitu? Lingkungannya memang ini sangat mendukung untuk belajar ya. Mendukung untuk, walaupun memang kampus daerah dari segi fasilitas mungkin tidak bisa disamakan lah gitu ya. Bisa disamakan gitu. Tapi dari lingkungan lingkungan akademiknya gitu itu mendukung sih ya untuk fokus belajar di daerah. Kalau di kota banyak gangguan, banyak apa gitu. Kalau di sini kita bisa fokus belajar gitu. Ya apalagi gitu yang kan tugas kita ke situ ya belajar gitu ya, udah gitu. Dan lebih ini ya, lebih agamis mungkin ya. Maksudnya ya karena memang lingkungan Tasik kan pesantrennya di mana-mana dan mahasiswa kita ya kebanyakannya santri gitu ya. Jadi memang lebih agamis lah gitu ya. Nah,
Rangga, kembali lagi nih. Akhirnya sekarang sudah jalan 4 tahun. Kalau boleh tahu ini sekarang sedang S3 ya? Iya. Sedang S3. Dan akhirnya mimpi yang dulu untuk ke ITB ini tercapai ya, alhamdulillah ya. Itu misteri apa ya? Allah ya, misteri ilahi ya, betul ya. Ya artinya memang rahasia Allah gitu. Itu gimana sih akhirnya bisa tercapai rasanya gitu, dan biar teman-teman yang lain ini percaya bahwa mimpi itu bisa kok tercapai gitu. Itu gimana Pak Rangga? Gimana ya? Nah ini nih saya cerita sedikit ya. Cerita boleh. Jadi ternyata selama yang saya rasakan ya sampai sekarang gitu ya, hidup di dunia ini gitu. Sudah disebutin berapa puluh tahun gitu ya. Ternyata alam semesta itu ya. Ya mungkin nanti dari segi agama bisa. Tapi ini kalau saya dari segi saya lah ya. Alam semesta itu mendengar ternyata ya. Apapun yang ada di sekeliling kita gitu ya. Itu kan sebenarnya kita dikelilingi oleh makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Ini di tembok ini sebenarnya ada jutaan triliunan makhluk hidup kan ya, yang ya tidak terlihat bahkan di udara gitu ya. Itu makhluk hidup kan bisa mendengar gitu kan, bisa melihat gitu kan. Tumbuhan pun kan makhluk hidup kan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Gitu. Nah, itulah alam semesta kita itu kan dikelilingi itu. Nah, itu mereka ternyata seperti menyerap apa yang kita harapkan gitu ya, yang kita inginkan, kita harapkan. Nah, kalau kita yakin gitu ya, kalau kita yakin itu akan mendukung, Pak. Ada istilahnya itu mendukung. Jadi alam semesta itu mendukung. Iya, mestakung kan. Iya, itu ya. Gitu. Jadi benar itu terasa. Saya merasa itu kerasa gitu, kerasa ya. Oh iya ya, mendukung gitu. Saya pernah baca buku The Secret, pernah baca. Saya sih belum. Kalau saya belum. Lupa penulisnya ya. Ya cuman baca sekilas aja. Jadi katanya memang betul yang kita sugesti itu ya, sugesti yang kita harapkan. Kalau kita benar-benar merasa sugesti gitu ya, itu ternyata kita bisa menggapainya. Jadi ada seorang anak kecil gitu ya, dia terobsesi, dia pengen punya mobil sport gitu ya, mobil sport yang ya mustahil lah ya dia dapatkan. Dia pasang fotonya di kamarnya, dia pasang di mana gambar-gambarnya gitu. Seiring waktu ternyata dia bisa mendapatkannya. Ya, itu alam semesta ya mendukung itu tadi ya, bisa. Berarti hampir berapa tahun ya mimpi masuk ITB, lulus SMA itu tahun 2007 2006 lah. 2006 2007 dan akhirnya tercapai untuk masuk ITB itu 2013. Enggak, 2000 yang S3 sekarang. Iya. 2023, sorry. 2023. Wah, berapa puluh tahun ya. Nah, itu teman-teman, jadi betul mimpi itu ya harus terus dipupuk ya. Jangan sampai mimpi itu dianggap nggak mungkin lah gitu ya. Walaupun tadi Pak Rangga kemana dulu, kuliah di mana, ngajar di mana. Tapi mungkin mimpi suatu saat masuk ITB memang nggak hilang kan. Dan itu akhirnya sekarang tercapai. Sudah semester berapa sekarang Pak Rangga? Mau 4 ya. Berarti saya doakan nih mudah-mudahan Pak Rangga cepat lulus. Ya. Berarti masih di teknik informatika juga? Ya, stay teknik elektro dan informatika. Teknik elektro dan informatika. Jadi bedanya kalau dulu teknik perminyakan, sekarang teknik informatika. Nah, oke. Terima kasih Pak Rangga, itu buat saya sangat inspiratif ya, kisah-kisah Pak Rangga. Nah, sekarang saya ingin dari sisi yang lain nih. Sebagai seorang dosen kita Pak Rangga. Kan tadi tugas kita, kalau saya sih jujurnya ekspektasi saya di luar lah gitu. Banyak hal yang bikin kaget. Saya pikir ngajar doang dulu waktu jadi mahasiswa itu jadi sebelum jadi dosen ngajar lah paling begitu ya. Ternyata kesibukan kita ini dan kewajiban kita ini luar biasa besar ya. Dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa membantu mahasiswa ini biar mereka bisa lulus tepat waktu. Nah, saya ingin sedikit meminta perspektif dari Pak Rangga nih. Buat teman-teman yang sekarang sedang menyelesaikan atau sedang proses menyelesaikan studi.
Nah, kira-kira tips apa nih yang Parangga bisa kasih biar mereka bisa lulus tepat waktu? Tipsnya ya, tipsnya karena ya berdasarkan pengalaman ya, pengalaman, experience ya. Ini teman-teman mahasiswa yang nonton ini ya, betul. yang nonton ini, kalau dari saya itu sederhana, simple, sederhana sekali. Dengarkan saja dosen kita, gitu. Dosen pembimbing ya? Ya apapun itu lah, ya dosen aja ya. Jadi gini, tips untuk kuliah ya, secara umum gitu ya, secara umum. Kalau skripsi berarti ya dosen pembimbing. Ya. Kalau secara umum, ya udah dengerin aja dosen. Gitu. Jadi kita sudah menjadi mahasiswa. Nah, siapa yang harus dipercaya oleh mahasiswa ini? Percaya dari ini bukan. Percayalah perkataan dosen. Betul. Ikutin aja perkataan atau apapun yang disampaikan oleh dosen kita. Gitu. Udah itu aja. Jadi dan ikuti aturan. Gitu ya, ikuti aturan gitu ya. Ikuti aturan yang berlaku, ikuti aturan yang ada ya. Jangan sekali-kali melanggar aturan ya, aturan di perkuliahan misalkan gitu ya. Dan dengarkan perkataan dosen karena ya siapa lagi yang mau mahasiswa dengar ya, kalian mau dengar siapa lagi gitu. Kalian mau dengar penjual tahu bulat kan nggak mungkin kan? Betul. Sebagai mahasiswa ya dengarkanlah dosen dan harus percaya gitu, harus percaya dengan perkataan dosen. Kenapa gitu ya? Karena ya dosen itu adalah orang yang sudah melewati kuliah, sudah selesai perjalanannya. Kita sudah S1, kita sudah S2, sekarang S3, ada yang sudah S3, gitu kan? Profesor gitu. Ya, itulah contoh sukses gitu ya. Ya mereka lulus gitu. Betul. Jadi dengarkan, kalau mau lulus ya dengarkanlah mereka gitu. Betul. Dengarkanlah mereka. Kata kuncinya adalah dengarkan apa kata dosen dan percaya. Ya kalaupun adalah nggak banyak gitu, artinya dosen nggak akan mungkin menyusahkan atau menyengsarakan mahasiswanya sendiri gitu ya. Nah itu tips yang luar biasa sih. Artinya memang ya selain kita punya jiwa kritis, pasti mahasiswa jiwa kaula muda lah gitu ya, punya jiwa kritis yang tinggi. Tapi sekali lagi bahwa ya wayahna ada orang akhirnya lagi menuntut ilmu. Nah, kalau di pesantren mah ya kiai lah sebagai patokan kita, patronnya itu kiai. Nah, berarti kalau di kampus ya itu dosen kita gitu ya. Nah, kalau Parangga itu dulu akhirnya menyelesaikan kuliah kan 4 tahun juga ya. Nah, itu proses dari mulai ini buat teman-teman nih. Itu tips yang pertama tadi kan jelas ya, dengarkan pembimbing. Kebanyakan masih itu kebingungan. Ini teh harus bikin judul dulu atau memang harus cari masalah dulu gitu, atau berangkat peneliti itu dari masalah itu yang kalau dari Parangga yang mana nih? Ini skripsi ya? Ya skripsi ini mah. Skripsi ya. Ya kebanyakan kesulitan di situ ya. Ya betul. Cari topik, betul. Judul gitu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya itu paling mudah itu sebenarnya kan nggak usah cari judul ya, judul karena seharusnya secara benarnya gitu ya, itu kita kuliah selama ya kurang lebih 4 tahun gitu ya, atau 3,5 tahun gitu ya. Itu kan kita sudah dapat ilmu-ilmunya ya, ilmu yang di bidang kita. Ya. Kita udah anggaplah idealnya itu kita udah punya ya, gitu ilmu-ilmu ya. Backgroundnya itu udah ada lah. Gitu ya. Nah pas mau skripsi kita ya nemu masalah. Iya. Nemu masalah gitu. Sebenarnya nggak usah dicari-cari masalah itu ya. Udah kita banyak masalah. Pakai cari lagi. Nggak usah cari-cari masalah sebenarnya ya. Bisa didapat di mana aja masalah. Kita lagi gini aja kan, lagi ngelamun di atas. Iya betul. Di atas, di bawah gitu kan. Oh itu masalah gitu. Betul. Nah terus dihubungkan dengan ilmu yang sudah kita punya. Gitu. Udah. Oh kan saya punya ilmu ini. Oh saya kan punya metode ini. Ini ada fenomena seperti ini. Gitu. Oh udah cocok nggak nih? Pas nggak kira-kira metode yang saya kuasai untuk fenomena ini, untuk masalah ini. Betul.
lakukanlah penelitian kan. Penelitian itu kan mencoba ya. Mencoba, iya, betul. Apa istilahnya itu kalau di lab itu percobaan itu apa istilahnya itu? Apa? Eksperimen. Eksperimen kan ya. Eksperimen kan penelitian itu gitu kan. Betul. Makanya dilakukan penelitian, makanya diteliti karena kita belum tahu jawabannya kan. Tahu jawabannya. Di eksperimen gitu ya, diuji coba kan. Betul. Kira-kira metode atau ilmu yang saya kuasai ini, yang saya pahami ini pas nggak, cocok nggak untuk memecahkan masalah ini, memecahkan fenomena ini. Betul. Jadilah lakukanlah penelitian, udah jadi kan. Betul. Nah, tinggallah berikutnya jadilah judul gitu kan. Dan judul mah nggak usah dipikirin dari sekarang ya. Kadang berganti juga. Ya. Mau besok sidang tiba-tiba ganti judul. Jadi kan ya gitu. Jadi tadi itu Pak idealnya itu kita sudah memahami, kita sudah punya bekal ilmu yang kita dapat selama kita kuliah. Kita punya ilmu tersebut, udah itu di skripsi itu ya nggak usah jauh-jauh gitu, di sekeliling kita aja lihat gitu apa masalah di sekeliling kita gitu ya. Lalu kita cobakan dengan ilmu yang kita punya. Betul. Jadi betul. Nah, artinya mahasiswa harus punya kepekaan untuk menangkap masalah itu ya. Itu sih. Iyalah, artinya memang ya masalah mah banyak ya. Kita juga semua punya. Bisa, cuman tadi butuh kepekaan untuk akhirnya ini menarik nih untuk diangkat. Karena teman-teman mahasiswa ini kadang bikinnya judul Rangga. Oh iya. Akhirnya mereka tuh bikin judul sebagus-bagusnya ya, bahkan campur aduk lah gitu, tapi mereka sendiri bingung ini tuh ngapain gitu ya. Betul. Jadi betul kata Rangga, harus berangkat dari masalah gitu ya, dari lingkungan yang nggak usah jauh-jauh lah, dari hal-hal yang dekat dengan kita, apa yang menggelitik hati kita untuk wah ini kayaknya dengan keilmuan saya ini bisa ngasih solusi gitu ya. Betul. Nah terus Rangga, terakhir nih, masih punya mimpi apa yang belum tercapai? Apa ya? Yang artinya next step yang ingin diraih gitu, atau pengen apa gitu nih setelah ya katakan sekarang sedang S3 begitu ya. Masih ada mimpi-mimpi yang lain? Apa ya mimpi? Aduh, nggak tahu ya. Jadi mengalir aja gitu. Yang jelas waktu cepat dulu sudah pasti ya. Udah pasti kan. Mudah-mudahan bisa tepat waktu. Amin lah itu mah ya. Nggak tahu sih. Apa jadi bisnismen gitu misalkan next gitu kan, kita nggak tahu ya. Karir kita jadi dosen ini sampai kapan gitu ya. Atau apa? Punya mimpi yang lain atau enggak lah? Kayaknya saya emang udah di sini aja. Kayaknya itu sih ya. Udah usia juga mungkin ya. Padahal masih muda ya sebenarnya guys. Mungkin itu juga apa ya, saya kurang ambisius juga sebenarnya ya. Kurang begitu terobsesi untuk. Makanya tadi kan cepat luntur semangatnya waktu mau masuk ke ini gitu, tapi enggak gitu. Jadi memang kayak kurang ambisius lah ya. Jadi udah ngikutin aja. Tapi kalau di akademik ini di karir akademik apa? Mimpi jadi profesor kan atau apa gitu? Kayak tujuan akhirnya ke situ kan kalau kita kan ya berkarirnya bisa jadi profesor ya. Sebenarnya itu bukan mimpi, itu mah kewajiban ya. Amin. Ya, dan harus ya. Dan harus, itu mah kan tuntutan kan. Itu mah tuntutan. Iya sih, karena kalau teman-teman mau jadi dosen, ya mimpinya harus jadi profesor. Itu mah kayak udah jadi harus lah gitu. Harus. Nah, terakhir dua pertanyaan terakhir deh. Saya penasaran. Yang pertama, Rangga, menurut Rangga arti sukses itu apa sih? Arti sukses yang katakanlah Rangga ini kan bisa mencapai titik ini tuh bukan sesuatu yang mudah, dan barangkali orang lain itu pengen jadi kayak Rangga. Nah, menurut Rangga sukses itu apa? Apa ya sukses itu ya? Ini karena semakin bertambahnya usia gitu ya. Jadinya apa ya? Agak ini ya, sok bijak jadi. Jadi sok bijak. Ya karena sudah banyak pengalamannya. Jadi bijak. Pengalaman banyak tapi ya gini-gini aja gitu. Gini. Sukses itu kalau sekarang ya, saya lagi merasakan bahwa sukses itu ya mensyukuri apa yang sudah kita
dapat ya gitu ya. Ya, betul. Itu sih sukses itu ya. Dan tidak perlu melihat kesuksesan orang lain ya, tidak perlu melihat. Oke lah, misalkan itu bisa sebagai acuan, bisa sebagai inspirasi gitu. Tapi ya cukup sebagai itu aja gitu. Tapi maksudnya nggak usah mikirin lihat orang lain gitu ya. Fokus ke kita aja. Fokus ke kita. Oh iya dah. Kalau misalkan orang lain sudah sampai mana, misalkannya kita sini, ya udah nggak apa-apa, emang udah. Kita syukuri dengan yang betul. So bijak. Wah, ya gitu. Luar biasa. Bukan so bijak, memang itu mah lahir dari pengalaman. Ya, jadi saya merasa sukses tuh seperti itu, Pak. Bersyukur. Ya, bersyukur, dan udah saya ini yang saya dapat seperti ini, udah nikmati, syukuri gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa. Itu sukses gitu. Terakhir, pesan buat mahasiswa dong. Baik mahasiswa bisnis digital, ini katanya kan dosen favoritnya bisnis digital. Ya. Tapi untuk umum lah. Ya, untuk teman-teman mahasiswa punya pesan-pesan atau apa sih yang harus mereka lakukan sebagai generasi apa sekarang gen apa ya sekarang Gen Z ya Gen Z ya. Kalau kita gen apa nih? Kita gen termutasi. Gen mutan. Barangkali ada pesan untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ya yang untuk yang Gen Z yang katanya yang Gen Z sekarang tuh lebih rapuh ya, gampang rapuh katanya ya, gampang rapuh, gampang mentalnya, gampang rapuh ya mentalnya. Mental breakdown gitu ya. Bahasa istilahnya tuh gitu. Baru-baru saya juga dengar itu. Itu mungkin karena memang kayaknya sih memang nggak kurang ini keluar gitu ya, kayaknya sih kurang karena mungkin COVID juga COVID ya 3-4 tahun 3 tahunan lah ya, gitu. Jadi mungkin pengalaman di luarnya minim gitu ya. Kalau menurut saya, apalagi sekarang sosmed kan, ya, betul. Di rumah aja, di ruangan yang kecil aja kita sudah bisa melihat dunia gitu. Betul. Tapi hanya sekedar melihat, betul. Tidak merasakan, tidak berbaur di situ, gitu, tidak merasakan kita ada di situ. Jadi hanya melihat saja. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau saran saya, keluarlah, berinteraksi, ya, banyak berinteraksi, banyak bermasyarakat gitu ya, betul. Ini gitu ya, saling ngobrol dan lain-lain gitu ya. Jadi itu akan menumbuhkan mental sedikit. Jadi kan banyak ketemu sama orang tuh kan berbeda-beda ya. Nah, itu akhirnya bisa menumbuhkan mental kita betul. Ini dia gini, dia jangan gini, kurung batokeun katanya ya kalau bahasa batokeunnya gitu. Betul. Karena saya lihat ya gitu kan, karena sekarang zamannya sosmed, semua bisa dilihat aja di genggaman gitu kan. Tapi hanya bisa melihat. Ya, gitu. Betul. Dan daya juang kayaknya ya, Parangga. Ya. Karena tadi kata Parangga, ini Parangga kan programmer ya, udah paham betul bahwa teknologi itu kan tujuannya mempermudah kita ya. Ya betul, untuk memudahkan lah apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Tapi memang salah satunya buat saya pribadi kelemahannya adalah tadi. Jadi karena serba mudah, serba gampang, serba mencet lah gitu. Mau makan tinggal mencet, mau pergi tinggal mencet, kemana-mana itu gampang. Nah akhirnya daya juangnya yang agak ya lah, bukan maksud saya membandingkan ya, pasti teman-teman juga punya masanya sendiri. Cuman tadi selain tadi saya menambahkan dari Parangga yang harus mau bersosialisasi, mau keluar lah gitu ya, jangan diem di rumah terus dunianya sendiri aja yang dipikirin gitu ya, tapi harus mau melihat dunia luar. Nah kalau saya sih nambah tadi mungkin daya juangnya. Ya betul, daya juang. Ya terima kasih banyak, luar biasa. Hampir 1 jam ya. Terasa. Tapi luar biasa yang kata Parangga tadi, hidup saya mah lurus, enggak, ternyata ya, ternyata ada saja ya lika-liku lah ya dalam kehidupan. Dan saya berharap teman-teman yang mendengarkan podcast 3 Sisi ini mendapatkan banyak insight dari pengalaman Parangga yang begitu luar biasa. Tadi juga kita mendapatkan pesan, mungkin
nasihat untuk teman-teman mahasiswa dan saya sendiri juga tadi mendengarkan yang waduh luar biasa, ternyata itu bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Rangga, mudah-mudahan sehat dan cepat lulus. Amin. Ya, itu dan ini akan menjadi doktor ya di prodi bisnis digital. Jangan lupa pesannya buat like. Oh ya, like, subscribe dan share ya. Iya, betul. Di Ala Ali Official, Pak Rangga. Ala Ali Official. Sekali lagi biar agak dinas Oh ya. Jangan lupa di like, subscribe, ya, share di Ala Ali Official. Oke, terima kasih banyak Pak Rangga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Dan teman-teman sekalian, demikian ya episode 3 Sisi hari ini. Kita bertemu lagi di episode podcast 3 Sisi selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.